Shalom, kita hari ini akan renungkan 1 Korintus pasal 10 dan teksnya ayat 1 sampai 13. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Mereka orang Israel dibaptis melalui berada di bawah perlindungan awan dan telah melintasi laut Tebra. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13. Namun Tuhan menuaskan sebagian besar dari mereka di padang gurun karena mereka menyembah berhala, melakukan percabulan, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Sehingga kita harus hati-hati supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kesimpulannya, menurut Paulus, mereka orang Israel dibaptis melalui berada di bawah perlindungan awan dan telah melintasi laut Tebra. Mereka makan manna sebagai makanan rohani dan minum air dari batu karang. Paulus berkata bahwa batu karang itu ialah Kristus. Namun Tuhan menuaskan sebagian besar dari mereka di padang gurun karena mereka menyembah berhala, melakukan percabulan, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Jadi Paulus berkata, mereka menjadi peringatan dan contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Kemudian Paulus memperingatkan dengan kata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tetapi juga menyemangatkan mereka dengan kata, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus menjadi batu karang bagi orang Israel maupun semua orang percaya. Kedua, Tuhan menuaskan sebagian besar dari mereka di padang gurun karena mereka menyembah berhala, melakukan percabulan, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Sehingga sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, harus hati-hatilah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, menurut Paulus, mereka orang Israel dibaptis melalui berada di bawah perlindungan awan dan telah melintasi laut Tebra. Mereka makan manna sebagai makanan rohani dan minum air dari batu karang. Paulus berkata bahwa batu karang itu ialah Kristus. Kedua, mereka menyembah berhala, melakukan percabulan, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan di padang gurun sehingga Tuhan menghukum mereka. Ketiga, Paulus berkata, mereka menjadi peringatan dan contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Kemudian Paulus memperingatkan dengan kata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Keempat, tetapi juga menyemangatkan mereka dengan kata, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi aplikasinya, pertama, ingat kita, orang percaya telah dibaptis dan disucikan oleh darah Yesus dan air. Ya, kita sudah disucikannya, sudah dibaptisnya. Kedua, berdiri dengan kokoh di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita harus berdiri di atas batu karang Yesus Kristus. Ketiga, hentikan penyembahan berhala, melakukan percabulan, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan sebelum ia menghukum kita. Keempat, semangat dan mengatasi semua pencobaan dengan nama Yesus Kristus. Kalau begitu, kita pasti akan mengatasinya semua pencobaan. Jadi PR praktek hari ini, mengatasi pencobaan dunia dengan nama Yesus dan meninggalkan keinginan daging. Kalau kita sudah meninggalkan keinginan daging, semua, bukan semua ya sebagian besar pencobaannya sudah akan lenyap. Namun kadang-kadang ada pencobaan, namun ini bukan pencobaannya, itu dalam Tuhan kita harus menjadi suci dan Tuhan sudah usahanya untuk menguji kita ya. Itu ujiannya. Pada waktu itu juga kita akan mengatasinya dengan kekuatan Yesus dan meninggalkan keinginan daging.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.